membaca Alkitab yang terdapat dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga ayat yang ke-23 sesuai pembacaan di minggu berjalan, yaitu pada tanggal 7 sampai 13 Mei. Kita buka dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 dengan perikop Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf hingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Pada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, katanya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Hingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak bisa lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaannya. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan Allah besar? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bertumbuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu orang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya lah istri rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak-teriak sekeras-kerasnya, tinggalkannya lah bajunya kepadaku." Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku." Lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikian. Shalom, sobat obor yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan bacaan kita yang telah kita baca tadi. Itu dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Dan dari bacaan ini diangkat sebuah tema, yaitu Tuhan menyertai dan memberkati orang yang setia. Nah, sobat obor yang dikasihi Tuhan,
di zaman ini dalam berbagai macam kehidupan, dalam berbagai macam persoalan hidup yang kita lalui, banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan, gumul yang kita hadapi. Dan tentunya semuanya itu jika kita tidak beriman kepada Tuhan, itu dapat membuat kita tidak setia akan Tuhan. Nah, sobat obor yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti bertanya-tanya, bagaimana orang yang setia pada Tuhan itu banyak sekali mendapat masalah, banyak sekali mendapat pergumulan. Namun lewat cerita kita di Alkitab yang telah kita baca tadi, kita melihat bagaimana Tuhan menyertai dan memberkati Yusuf yang pada waktu itu tetap setia pada Tuhan. Kita melihat bagaimana Yusuf dari kehidupannya ketika ia dibenci, ia dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian ketika ia menjalani kehidupannya bersama Potifar, dia dipelihara oleh Tuhan. Namun pada saat itu ia mendapat suatu permasalahan pun yang membuat ia harus difitnah. Nah, sobat obor yang diberkati oleh Tuhan, jika kita melihat apa yang terjadi pada Yusuf, sebenarnya dapat dibilang bahwa Yusuf ini dapat sangat kecewa dan bahkan dapat membuat dia berpaling dari Allah. Kita bayangkan bagaimana kekecewaan yang ia hadapi, mulai dari dijual dan dibenci oleh keluarga sendiri, oleh saudara-saudara atau kakak-kakak sendiri. Kemudian ketika dia berusaha hidup untuk terus menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, hidup melakukan apa yang menjadi perintah dan ajaran Tuhan, apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dia dipelihara ketika ia berada dalam kehidupan sebagai seorang asing di Mesir, yaitu hidup bersama dengan Potifar. Ketika itu ia memang dipelihara. Janji Tuhan yang pada saat itu, janji Tuhan kepada leluhurnya yaitu Abraham tampak pada kehidupan Yusuf. Namun apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika kekuasaan, kepercayaan diberikan kepada Yusuf oleh Potifar, ada saja suatu pergumulan, ada saja suatu godaan yang muncul dalam kehidupannya, yang datang dari istri Potifar sendiri. Itu Yusuf digoda, bahkan bukan hanya sekali dia digoda, berhari-hari dikatakan dalam Alkitab yang telah kita baca tadi, banyak sekali godaan yang tiap hari diusahakan oleh istri Potifar ini. Namun Yusuf tetap setia. Yusuf tahu bahwa berzina itu merupakan hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Itu merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah. Karena itu dia menolaknya. Dia menolaknya bukan hanya karena dia menghargai tuannya, namun juga dia menghargai Allah yang telah memberkati dan telah menuntun menyertai kehidupannya hingga saat itu. Dan pada waktu dia menolak segala ajakan atau godaan daripada istri Potifar itu, ada saja cara yang dilakukan oleh istri Potifar itu untuk menjatuhi Yusuf. Ketika pada waktu itu ia dipaksa, ia berusaha untuk lari. Walaupun bajunya telah dipegang atau diramas oleh istri Potifar. Dan ia berusaha yaitu dengan cara melepaskan bajunya di tangan istri Potifar. Dan dengan hal itu, istri Potifar memanfaatkan untuk memfitnah Yusuf. Nah, yang terjadi pada waktu itu ketika istri Potifar mengatakan bahwa Yusuf mempermainkannya dan diceritakan kepada Potifar langsung emosi. Potifar langsung menanggapinya dengan amarah. Dan memang jelas jika berada dalam kehidupan kita, jika itu terjadi dalam kehidupan kita, pastinya kita juga berada di posisi sama dengan Potifar. Namun begitulah, ketika kita
mendengar akan hal-hal yang membuat kita menjadi emosi, menjadi marah, terusnya kita harus berpikir atau mendengar kedua belah pihak. Namun yang terjadi hal ini, Potifar langsung memutuskan untuk mempenjarakan Yusuf. Tetapi kebaikan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan terus dialami oleh Yusuf ketika berada di penjara. Walaupun ia berada di penjara, namun oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, dan oleh karena Yusuf terus mempertahankan kudusan hidupnya, ia terus memperoleh pemeliharaan Tuhan. Lewat apa? Lewat ketika Yusuf berada dalam penjara, kepala penjara mempercayakan segala tugas tanggung jawab dalam penjara itu, termasuk tahanan-tahanan di dalamnya kepada Yusuf. Dan ia membuat segala sesuatu di situ dengan baik. Sobat obor yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari bacaan kita saat ini, kita belajar dari seorang tokoh Yusuf yang pada waktu itu sangat besar menghadapi berbagai persoalan, godaan, cobaan yang ia hadapi. Namun oleh karena imannya kepada Tuhan, oleh karena ia mau tetap setia kepada Tuhan, ia mempertahankan kekudusan hidupnya, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap ia alami. Itu juga dengan kita sebagai anak muda di masa sekarang. Memang banyak sekali pergumulan yang akan kita hadapi, baik dalam pendidikan, dalam pergaulan, dalam keluarga. Entah itu pergumulan atau masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Kita tidak bisa menghindar dari segala persoalan atau pergumulan yang akan terjadi. Namun baiklah bagi kita untuk terus setia, untuk terus menguduskan diri kita, terlebih dalam hal godaan seksual. Nah, apalagi bagi laki-laki, godaan seksual merupakan godaan yang sangat, kalau mau bilang, sangat nikmat. Itu merupakan dosa yang nikmat, karena dosa duniawi. Namun itulah mengapa kita harus lebih memperdalam, memperkuat atau mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus tetap setia, walaupun memang berat. Tidak ada yang bilang bahwa setia itu gampang, setia itu berat, setia itu bukan hal yang mudah. Namun ketika kita setia, terlebih setia kepada Tuhan, kita akan memperoleh buah-buah yang baik. Mungkin bukan secepat itu buah yang kita peroleh. Mungkin bukan ketika kita lakukan, kita menghindar dari godaan atau kita menghindar dari pergumulan saat ini, hal itu tidak akan diwujudkan pada besok hari atau mungkin tahun depan. Tapi buah atau upah yang sesungguhnya juga selain dari dalam kehidupan kita di dunia, yaitu upah surgawi. Karena itu baiklah kita untuk tetap setia. Terlebih dalam hal pacaran. Anak-anak muda zaman sekarang, atau bukan dari hanya zaman sekarang, namun dari dahulu juga, pacaran merupakan sesuatu yang perlu untuk dijalani sebelum memasuki masa pernikahan kudus. Hal itu mengantar kita untuk saling mengenal satu sama lain. Tidak salah, tidak masalah untuk berpacaran. Namun dalam hal ini kita harus pandai, harus pintar, harus berhikmat dalam menentukan sesuatu. Jangan sampai karena kita tergoda oleh harta, karena kita tergoda oleh berbagai macam rupa godaan duniawi, hingga kita rela untuk meninggalkan iman kita, atau kita rela untuk melepas kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itu marilah kita sebagai anak muda di zaman saat ini menjadi berkat bagi teman-teman kita, dan kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar telah hidup kudus, telah hidup setia kepada Tuhan, atau kita masih menyeleweng dan segala perintah ajaran Tuhan. Setia bukan hal yang mudah, namun ketika kita setia, maka apa yang mustahil bagi kita pasti akan diberikan oleh Tuhan. Karena itu teman-teman, tetaplah setia dan terus mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan Yesus memberkati firman-Nya.
Amin. Saat ini akan berdoa untuk menutup bacaan kita saat ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Allah atas firman-Mu yang kembali menguatkan, meneguhkan iman kami. Kami bermohon agar kiranya Engkau memperlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini tidak hanya kami mengerti begitu saja, namun mampu kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Lebih kami sebagai anak muda, bukan kami untuk hidup setia, hidup kudus di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk menjauhkan diri dari segala dosa, menolak segala rupa-rupa macam godaan duniawi yang datang menghampiri kami. Kami mohon Bapa, Kau tuntun kami, tolong kami dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, saat ini pun kami berdoa bagi tim pelayanan multimedia, Bukit Kasih, Krian Semai. Engkau kiranya terus memberkati mereka, memberikan mereka hikmat dan kemampuan, kreativitas dalam mereka mengembangkan pelayanan di era modern saat ini. Agar melalui pelayanan mereka, segala sesuatu yang bertujuan untuk memuliakan Engkau terus berkembang, dan Engkau terus dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, segala Engkau berdoa dan